Indonesia untuk menjadi pusat MRO bagi pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules untuk kawasan Asia, bahkan di seluruh Asia, dengan biaya pembangunannya sepenuhnya ditanggung oleh Amerika Serikat. Bandara Kertajati itu sebenarnya tidak pernah dirancang untuk menjadi pusat perawatan pesawat, karena itu kan dirancang untuk menjadi bandara umum, bahkan bandara internasional. Sekarang pemerintah ini berupaya mati-matian untuk menghidupi Bandara Kertajati, itu tentunya merupakan suatu konsekuensi dari perencanaan bandara yang tidak matang. Tapi mungkin Pak, ini perlu diingat bahwa GMF ini sudah mempunyai planning. Beberapa tahun yang lalu GMF sudah menginginkan pindah tempat ke Kertajati, walaupun GMF sendiri tidak tahu ada rencana mau Kertajati ini dipakai MRO-nya oleh Amerika, tapi GMF sendiri sudah merencanakan pindah ke Kertajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung kembali dengan For Pemilihan Podcast, yaitu media komunikasi dan diskusi mengenai isu-isu strategis dalam industri pertahanan, penerbangan, dan ketahanan nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kertajati yang akan dijadikan sebagai pusat maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat militer, angkut militer Lockheed C-130 Hercules. Para pemirsa sekalian, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2026, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, dalam hal ini Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menawarkan Indonesia untuk menjadi pusat MRO bagi pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules untuk kawasan Asia, bahkan di seluruh Asia, dengan biaya pembangunannya sepenuhnya ditanggung oleh Amerika Serikat. Nah, ini tentu saja merupakan isu yang sangat menarik untuk kita bahas, ya, dari berbagai aspek, dari khususnya dalam diskusi ini tentu saja adalah bagaimana implikasinya dari rencana ini, ya, terhadap MRO pesawat angkut militer yang sudah ada, disertai juga dengan bagaimana pula rencana ini dikaitkan dengan industri pertahanan nasional kita. Pada pagi hari ini telah hadir dua orang pakar bersama kita yang akan membahas isu ini. Yang pertama adalah Marsikal Madya Eris Herianto. Selamat datang, Pak Eris. Terima kasih datang. Pak Eris Herianto adalah seorang praktisi industri pertahanan, pernah menerbangkan pesawat tempur dan sangat banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan industri pertahanan, khususnya matra udara. Kemudian yang kedua, hadir juga bersama kita Bapak Alvin Lee. Selamat datang, Pak Alvin Lee. Terima kasih. Alvin Lee adalah pengamat penerbangan dan selama ini sangat sering, ya, dimintai pendapat mengenai isu-isu terkait dengan penerbangan nasional. Baik, kita akan mulai dengan sesi yang pertama. Pak Alvin Lee, Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa Pak Syafri Samsudin dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mendapatkan tawaran, ya, dari Menteri Pertahanan Amerika, di mana Indonesia ditawarkan untuk menjadi pusat MRO, maintenance, repair, dan overhaul bagi pesawat angkut militer, ya. Lockheed C-130 Hercules untuk seluruh Asia, dengan
seluruhnya pembangunannya ya untuk persiapan menjadi fasilitas yang baru itu ditanggung oleh Amerika Serikat. Ya. Nah ini disampaikan di dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI. Nah ini pendapat Pak Alvin Lee mengenai apa yang disampaikan Pak Menteri ini bagaimana? Ya, sangat menarik Pak, karena pertama Bandara Kertajati itu sebenarnya tidak pernah dirancang untuk menjadi pusat perawatan pesawat, karena itu kan dirancang untuk menjadi bandara umum, bahkan bandara internasional. Bahwa sekarang pemerintah ini berupaya mati-matian untuk menghidupi Bandara Kertajati itu tentunya merupakan suatu konsekuensi dari perencanaan bandara yang tidak matang. Bandara Kertajati ini kan dibangun sejak intensif itu sejak tahun 2015 dan diresmikan tahun 2018. Tentunya ketika pembangunan itu berjalan harusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Nah, yang berlaku adalah Peraturan Menteri Perhubungan PM 69 tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, di mana di sana ada kriterianya, syarat-syarat dan sebagainya. Khususnya untuk di Pulau Jawa dan Sumatera, sebuah bandar udara itu diperhitungkan untuk melayani kawasan 100 km radius. Jadi jarak antar dua bandara ini 200 km. Ketika Bandara Kertajati ini dibangun, itu seharusnya juga memperhatikan pertama populasinya. Secara sosial juga apakah kehidupan sosial di kawasan Kertajati radius 100 km itu penduduknya memang sudah mempunyai kebutuhan untuk sering menggunakan transportasi udara. Jumlahnya berapa banyak, PDB-nya berapa, ini semuanya harus menjadi pertimbangan. Kedua, perdagangan, apakah membutuhkan barang keluar masuk diangkut dengan transportasi udara. Industri juga demikian. Apakah ada kegiatan pertambangan di sana yang membutuhkan juga transportasi udara. Ini sebenarnya banyak kriteria dan sub-sub kriteria. Nah, ketika itu dibangun, saya yakin aspek-aspek ini dikesampingkan. Saya mengikuti prosesnya, waktu itu pemerintah pusat sebenarnya tidak setuju dengan Bandara Kertajati. Untuk menopang Bandara Soekarno-Hatta, itu yang diusulkan justru di Karawang. Ya, tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat mengendakinya di Kertajati. Dan awalnya itu Bandara Kertajati sepenuhnya menggunakan APBD Jawa Barat, bukan APBN. Nah, permasalahannya sambil jalan ini ternyata APBD-nya nggak cukup juga. Masuklah APBN, terseret juga kan. Itu sejarahnya demikian. Kemudian juga kalau tadi sejak awal sudah memperhatikan aspek-aspek persyaratan bandar udara, itu kita juga kembali, sebenarnya Kertajati ini mau diposisikan sebagai apa? Apakah perlu sekaligus membangun sedemikian besar atau tidak perlu? Kalau untuk menggantikan Bandara Hussein, ya buatlah skalanya kecil dulu. Nanti sambil berjalan seiring trafiknya naik itu diperluas. Kalau sekarang katanya bandara nomor 2 terbesar ya? Iya. In terms of kawasan ya. Nah, karena dibangun langsung sedemikian besar, sejak hari pertama itu biaya operasinya sudah mahal. Investasinya kan juga mahal. Sehingga yang terjadi adalah pendapatan dari Bandara Kertajati itu tidak bisa menutup biaya-biayanya. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, setiap tahun itu berapa puluh miliar untuk tekornya ya. Nah ini kan tidak ideal, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Barat
itu berusaha agar Bandara Kertajati ini ada penghasilan, bisa hidup, tidak sia-sia. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi semua pihak. Jadi ya memang dilematis. Jangan lupa Bandara Kertajati ini diresmikan tahun 2018. Dioperasikan mungkin hanya beberapa pekan, airlinesnya rontok satu persatu. Mati suri. 2019 dicoba lagi, dihidupkan lagi. Bahkan dengan fasilitas angkutan bus Damri dari Bandung gratis. Ya. Itu juga tidak menolong. Airlines dipaksa oleh Kementerian Perhubungan layani rute Kertajati. Beberapa pekan tidak kuat, tutup lagi karena airlinesnya ketika rugi siapa yang mau nanggung? Kemudian 2020 pandemi, 21, 22, tahun 2023 pemerintah mencoba menghidupkan lagi Kertajati. Kali ini sudah tol Cisumdawu-nya udah jadi, udah nggak ada alasan lagi, nggak ada jalan tol. Sama juga. Beberapa pekan rontok semua dan kondisi saat ini Bandara Kertajati penerbangan reguler itu hanya dilayani satu maskapai penerbangan Scoot. Seminggu 2 kali terbang dari Kertajati, Singapura dan sebaliknya. Kadang-kadang digunakan untuk umroh, pemberangkatan haji, tapi itu kan musiman dan umroh pun juga belum reguler karena juga travel agents itu juga kurang tanggap, kurang menilai Kertajati kurang menarik untuk pemberangkatan umroh. Jadi ini menjadi masalah yang besar. Jadi kalau kemudian pemerintah melirik industri perawatan pesawat itu memang masuk akal karena tidak lagi mengandalkan penerbangan reguler. Ya. Mengenai tentang Amerika, nah itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini menarik nih ya. Karena ini menyangkut tadi pesawat angkut militer nih Pak Iris. Kira-kira kebutuhan TNI AU akan operasionalisasi dari pesawat-pesawat kita itu membutuhkan MRO yang nanti akan disediakan oleh Kertajati itu, serta dikaitkan dengan kesiapan operasi dari TNI AU sendiri. Ini berdasarkan pengalaman Pak Irisyanto, bagaimana ini rencana ini, Pak ya? Apakah sangat baik ataukah bagaimana dikaitkan dengan kondisi kebutuhan dari TNI AU saat ini? Terima kasih Pak Marzan. TNI Angkatan Udara pertama kali memiliki C-130 itu tahun 60-an. Jadi sampai sekarang mungkin sudah beroperasi 60 tahunan. Itu yang tipe A dan B. Oh, itu yang pertama kali diproduksi barangkali? Tidak ya saat itu masih awal-awal pembuatan Hercules. Dan sekarang TNI Angkatan Udara mempunyai hampir kurang lebih antara 25 sampai 30 pesawat Hercules. Menurut saya ini cukup banyak, sehingga memerlukan pendukung untuk merawat pesawat. Sedangkan TNI Angkatan Udara mempunyai sistem pemeliharaan tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Ini memang dibuat supaya operasional pesawat ini selalu siap. Nah, namun dengan jalannya waktu yang sekian lama ini, pemeliharaan Hercules ini pesawat yang menurut saya sangat legend ya. Sampai sekian ratus jam terbang dan sekian puluh tahun masih bisa terbang. Nah, sekarang membutuhkan major pemeliharaan yang major.
Oleh karenanya diperlukan suatu MRO agar supaya pemanfaatan pesawat ini bisa tambah lama. Nah, dengan adanya inisiatif kerjasama yang ditawarkan oleh pihak Amerika, ini sangat baik, sangat baik. Karena selama ini TNI Angkatan Udara kalau merawat yang sifatnya major ini ke luar negeri, ke Singapura juga ke Malaysia. Nah, dengan adanya tawaran ini menurut saya kita sudah tidak akan lagi mengirim pemeliharaan ke luar negeri. Nah, saya mungkin agak cerita mundur sejak tahun 2014. Tahun 2014 ini TNI Angkatan Udara berkehendak membeli C-130 tipe J. Sehingga ini diproses untuk membuat kontrak. Nah, saat 2014 kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012, yaitu tentang industri pertahanan, bahwa setiap pengadaan diharapkan mendapatkan IDKLO, imbal dagang dan offset sebanyak 85%. Nah, saat itu kita bicarakan, kebetulan tahun 2014 saya dengan beberapa rekan-rekan ada di KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, mengkomunikasikan tentang undang-undang ini kepada Lockheed Martin. Sehingga Lockheed Martin meminta waktu untuk bisa menentukan kepada siapa offsetnya ini diberikan. Akhirnya kita berikan pilihan apabila bisa ke TNI Angkatan Udara, ke PTDI, atau ke GMF. Nah, pilihannya dari Lockheed Martin jatuh kepada GMF. Sehingga dibuatlah kontrak tahun 2019 selama 1,5 tahun kontrak ini efektif. Jadi tahun 2021 kontrak ini efektif dan offset mulai jalan. Nah, offsetnya ini 80% ke GMF dan 20% ke PTDI. Yang ke GMF itu pemeliharaan tingkat berat, kemudian yang ke PTDI adalah yang sifatnya supporting manufacturing. Nah, ini sudah berjalan, Pak, dari sejak tahun 2021. GMF sudah mulai mengerjakan pekerjaan pemeliharaan major C-130, khususnya penggantian center wing box. Sudah ada antara 4 sama 5 pesawat yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh GMF, Pak. Jadi dengan adanya offset ini kita sekarang mempunyai kemampuan untuk pemeliharaan C-130. Jadi sebetulnya MRO untuk pesawat angkut C-130 Hercules ini kita tidak dari nol ya Pak Haris ya? Enggak, Pak, enggak ya. Dan tadi disebutkan bahwa pesawat kita ada sekitar 30-an ya? Ya. 30-an. Ini Pak Alvin, jadi kalau kita lihat dari kebutuhan TNI AU sendiri, itu ada sekitar 30 pesawat dari berbagai tipe yang tentu saja membutuhkan ya perawatan, terutama untuk kalau yang minor barangkali bisa dilakukan di TNI AU sendiri Pak ya. Tapi kalau yang major termasuk yang periodic depot maintenance misalnya yang biasanya dilakukan berapa 6 tahun 5 tahun atau berapa ribu jam terbang itu kalau itu nanti bisa semuanya dilakukan di Indonesia. Dan bahkan tadi ya, kalau seandainya keluarga C-130 Hercules ini untuk Asia, itu bisa sebagiannya itu dilakukan MRO-nya di Indonesia. Saya kira ini akan sangat menarik ya untuk bisa meningkatkan pemanfaatan Bandara Kertajati yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alvin, ya masih underutilized. Nah ini
bagaimana ini prospek dari segi komersialnya, bisnisnya, tapi juga ini dengan adanya fungsi baru ini bagaimana nih Bandara Kertajati ini? Iya. Iya, Pak. Menarik sebenarnya karena kalau memang Bandara Kertajati ini dialihkan sebagai pusat MRO, ya berarti ekosistemnya nanti menuju ke MRO. Dan ini juga berdampak juga, kita kan melihatnya tidak hanya setahun 2 tahun ya. Mungkin kalau Amerika memang masuk dan mereka invest di sana, kita bicara mungkin sampai 50 tahun ke depan. Dan selama puluhan tahun ini, traffic penerbangan ini juga akan terus berkembang. Bahkan prediksi dari Boeing maupun Airbus tahun 2040 ini Indonesia sudah menjadi 4 besar traffic penerbangan sedunia. Masuk dalam 4 besar. Kita tentunya perlu mengantisipasi juga. Ketika Bandara Hussein yang sebentar lagi ini direaktivasi untuk jet, untuk 20-30 tahun ke depan bagaimana? Karena Bandara Hussein ini sudah tidak mungkin diperpanjang lagi kan, runway-nya juga sudah segitu. Kemudian nanti Bandara Soekarno-Hatta sekarang masih bisa direvitalisasi, kapasitas mencapai 120 juta penumpang per tahun tanpa membangun terminal lagi. Tapi juga ada batasnya juga. Ketika nanti traffic ini sudah padat dan dibutuhkan juga banyak enggak, berarti kita akan membangun bandara lain lagi ya, mungkin di Karawang kan. Nah ini kan perlu kita antisipasi kan, karena membangun bandara ini bukan untuk kebutuhan jangka pendek. Kalau secara prinsipnya membangun bandara ini harus memperhitungkan kebutuhan 100 tahun. Tapi memulainya kecil dulu. Sambil trafiknya naik, diperluas-perluas. Contoh yang bagus ini adalah bandara di Lombok Raya. Dimulainya kecil dulu, tapi lahannya sudah disiapkan untuk pengembangan hingga 100 tahun. Sehingga ketika harus berkembang sudah tersedia lahannya. Kembali lagi ke Kertajati, kalau memang ini akan dikembangkan sebagai pusat MRO, harus dipersiapkan nanti apabila ada kebutuhan bandara pendukung Soekarno-Hatta ini nanti di mana. Itu. Kemudian juga MRO, kalau selama ini mungkin pemeliharaan sudah bekerja sama dengan GMF. Itu jelas infrastrukturnya GMF, SDM-nya GMF. Tapi ketika Amerika ini nanti masuk ke Kertajati dan mereka membangun infrastrukturnya, itu akan settingnya akan beda. Walaupun mungkin pelaksananya tetap GMF, mungkin ya. Tapi kan juga aturannya akan beda karena yang punya rumah nanti adalah Amerika Serikat. Kalau ini untuk melayani perawatan C-130 se-Asia, ada konsekuensinya pesawat C-130 militer Amerika Serikat ini akan banyak keluar masuk Indonesia. Dan ini menyangkut juga kedaulatan udara kita. Ini nanti bagaimana pengaturannya, itu yang keluar masuk, belum lagi kalau test flight dan sebagainya. Kemudian saya juga yakin Amerika Serikat karena ini adalah fasilitas militer, mereka juga pasti menempatkan personil-personilnya, entah itu untuk supervisi, manajerial dan sebagainya, termasuk juga karena ini pesawat militer tentunya ada hal-hal yang aspek security-nya tinggi atau confidential yang tidak mungkin diserahkan kepada GMF misalnya, tetap harus mereka kerjakan sendiri. Konsekuensinya dengan adanya personel-personel itu, mereka juga butuh perumahan, tempat tinggal di sini, keluarganya juga di sini. Nah, ini juga akan berdampak sosial terhadap warga yang tinggal di sekitar Kertajati. Hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi. Ini lepas dari keimigrasian dan sebagainya.
kemudian juga Bandara Kertajati nantinya juga akan menjadi kawasan ekonomi khusus karena komponen-komponen suku cadang ini kan tentunya bebas biaya masuk. Itu kan juga harus ada petugas bea cukai di sana untuk memeriksa benar barang apa yang dibawa masuk berapa banyak. Nah, apakah dari perspektif militer Amerika ini berkenan nggak kalau barang keluar masuknya juga diperiksa oleh bea cukai kita, karena kita kan wajib memeriksa itu benar nggak yang dibawa masuk apa, yang dipakai apa, sisanya berapa. Ini banyak hal-hal yang teknis yang perlu dipertimbangkan. Kalau ini lama puluhan tahun, minimal puluhan tahun, biasanya Amerika itu ya masuknya hanya perawatan, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti juga berkembang yang lain-lain. Pertamanya C-130, nanti kalau pesawat tempur juga masuk gimana? Ya. Itu. Ya Pak, untuk menjawab ini Pak, berdasarkan undang-undang kita Ya. Dan sudah dideklar oleh Kementerian Pertahanan bahwa tidak akan pangkalan asing berada di Indonesia. Ya. Ini garis bawahi. Ya. Nah, mungkin nanti kalau andai kata pemeliharaan ini bisa dimanfaatkan karena ini yang bangun pihak Amerika, ya mungkin perlu dibicarakan. Ya. Tadi dampak-dampak yang Pak Alvin sampaikan mengenai kerahasiaan, juga mengenai sumber daya manusia dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak, ini perlu diingat bahwa GMF ini sudah mempunyai planning sebetulnya, bahwa beberapa tahun yang lalu GMF sudah menginginkan pindah tempat ke Kertajati. Ini secara bersamaan, walaupun GMF sendiri tidak tahu ada rencana mau Kertajati ini dipakai MRO-nya oleh Amerika, tetapi GMF sendiri sudah merencanakan pindah ke Kertajati yang sudah mempersiapkan lahannya 68 hektar. 68 hektar. Hanya yang belum dipikirkan adalah taxiway. Taxiway ini belum direncanakan dan belum dibuat. Mungkin nanti ke depan harus dibicarakan karena perlu taxiway dari landasan menuju ke hanggar. Dan juga rencana GMF tahun 2028 ini sudah establish pemeliharaan di Kertajati dengan istilah menjadi AMO, pusat AMO yang tadi diceritakan menjadi pusat pemeliharaan C-130 khususnya di Indonesia dan di kawasan Asia. Karena populasinya di Asia juga banyak, antara 200 sampai 250. Hercules di Indonesia sendiri hampir 30. Jadi cukup banyak, dan kalau dari segi prospek bisnisnya menurut saya cukup baik, ya, cukup baik. Sehingga kalau itu dikerjakan atau dipindah ke Kertajati menjadi hal yang cukup perekonomian juga bisa kita pindahkan ke sana. Tidak ngumpul di Soekarno-Hatta. Sekarang ini GMF itu melakukan MRO untuk C-130 itu masih di Bandara Soekarno-Hatta. Masih. Ada, saya pernah lihat ada 4 yang sudah dikerjakan. Satu sudah selesai pekerjaan center wing box dan sudah di test flight dalam beberapa minggu terakhir. Hasil kerjanya sudah di test flight oleh penerbang Lockheed Martin. Tapi belum ada kerjasama langsung dengan Lockheed Martin. Menurut saya sudah ada. Tadi ada konsekuensi IDKLO, offset. Personel dari Lockheed Martin sudah ditempatkan di GMF, ada 2 untuk melayani dan memberikan
memberikan dukungan profesional kepada GMF. Iya. Kalau kaitannya dengan PTDI sendiri, tadi kan Pak Aris menyatakan 20% ya Ya, dari MRU itu. PTDI dari segi manufacturingnya. Hmm. Jadi kalau tidak salah PTDI sudah bisa diberi drawing beberapa spare part yang bisa dimanufaktur di PTDI. Dan saat sekarang ini PTDI sudah diberi kesempatan untuk upgrading avionik. Kan saat kita tadi saya sudah cerita 60 tahun. Avioniknya sudah kedaluarsa. Nah, sekarang ditingkatkan, yang mengerjakan justru di PTDI. Oh. Ya ini menarik ini ya sebetulnya. Ini Pak Iris nih kita lanjutkan lagi. Tadi kan ada PTDI, ada GMF Aero Asia ya. Dan sebelumnya Forkominhan juga pernah menyarankan ya kawasan di Jawa Barat itu dijadikan sebagai kawasan atau klaster industri strategis pertahanan untuk matra udara, darat, bahan peledak dan elektronika karena memang ada industri PTDI, ada PT Pindad, ada PT LEN, PT Dahana, ya. Nah sekarang nih tambah lagi MRU nih. Ya. Nah, ini kira-kira menurut Pak Iris bagaimana ini ekosistem ini kondusif ya dan sangat menjanjikan asalkan bisa dikelola dengan baik atau bagaimana? Kita sudah mengadakan studi bahwa di daerah Subang ada lahan 660 hektar untuk dijadikan defense cluster. Nah, kenapa kok kita pilih Subang? Karena infrastrukturnya mendukung. Contohnya pelabuhannya ada Patimban. Patimban. Patimban ini baru beberapa tahun bisa digunakan untuk ekspor sama import. Terus kemudian ada bandara Kertajati dan jaringan tolnya juga ada baik. Oleh karena itu menurut kami di Forkominhan defense cluster ini sangat ideal kalau diadakan di Subang. Karena dengan 660 hektar menurut saya cukup dan bisa dikembangkan menjadi 1.000. Nah ini mudah-mudahan pemerintah juga bisa menyambut inisiatif ini sehingga kita mempunyai kawasan industri pertahanan tersendiri. Iya, menarik ini karena kalau Subang ini kan Jawa Barat ya, Subang, Purwakarta, Kertajati, Bandung. Ini kan ada ITB ya di Bandung ya, ada BRIN juga di Bandung, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada industri-industri. Nah, ini kalau tepat ya mengelolanya mungkin bisa terbangun ekosistem yang seperti sampaikan Pak Aris itu cukup ideal ya. Ya, ya memang industri pertahanan ini industri yang diperlukan, tetapi juga harus dipaksa karena kalau kita menunggu customernya hanya pemerintah, sehingga harus ada suntikan dana, investasi dan lain sebagainya agar industri ini berkembang. Jadi ini peran pemerintah sangat penting. Dia ada juga offset tadi ya, yang amanat undang-undang itu. Iya. Itu kan offset itu kalau untuk matra dirgantara, elektronika itu bisa dipusatkan di daerah ini ya Pak ya. Iya. Nah ini kembali kelayakan tadi itu. Kalau untuk melayani pesawat TNI AU yang 30 unit itu kan kalau umpamanya maintenance besarnya itu sekitar 5 tahun 6 tahun itu Pak Alvin, itu kan berarti setiap tahun MRU itu mungkin akan kebagian kalau untuk dari dalam negeri sendiri 30 dibagi 5 atau 6 mungkin 5 pesawat ya per tahun ya.
Itu kalau satu pesawatnya berapa? 5 juta dolar atau berapa gitu ya kalau yang major itu. Berarti ada 30 juta US dollar ya yang dimasukkan. Tapi kan kalau menjadi pusat MRO untuk seluruh Asia, tadi 250 ya, nah, itu kan besar itu Pak. Nah ini tentu saja memerlukan persiapan-persiapan yang lebih masif dari apa yang sekarang dilakukan. Ini menurut Pak Alvin gimana ini? Iya, menarik Pak, karena ini kan ada pertimbangan manfaat ekonomi, manfaat teknologi juga, karena Nah, dengan ya, transport kita teknologi. melakukan aircraft maintenance di sana, ini pasti kan juga ada transfer of technology, manfaat untuk SDM kita juga. Ya. Menarik karena saya menilainya dari manfaatnya jelas, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan potensi-potensi konsekuensinya. Saya tidak mengatakan resiko ya, potensi konsekuensinya, baik itu secara sosial, secara politik juga, karena dengan kita membuka Kertajati atau sebagian dari Kertajati itu khusus untuk melayani perawatan pesawat Hercules militer AS, karena jelas-jelas hanya militer AS, bukan negara lain. Apakah ini masih konsisten dengan diplomasi internasional kita yang menempatkan Indonesia sebagai non-blok misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan agar kita tidak kehilangan jati diri Indonesia di diplomasi internasional. Itu sangat penting. Kalau memang TNI bekerja sama dengan GMF bisa melakukan perawatan, yang TNI nggak cuma Herculesnya doang kan, helikopternya bisa, pesawat-pesawat lainnya juga bisa. Itu juga merupakan pasar yang cukup besar sebetulnya untuk dilayani oleh GMF. Atau mungkin juga ada AMO lainnya, tidak hanya GMF, yang mau masuk silahkan. Iya, jadi kemungkinan GMF kalau umpamanya nanti pindah ataupun memperluas fasilitasnya di Kertajati itu memungkinkan untuk melakukan perawatan bukan saja pesawat sipil, tapi pesawat militer yang lain ya. Iya. Dan itu potensi yang juga cukup besar. Tapi ya ini kan kita bicara enaknya, tapi kan untuk itu kan ada jalannya, roadmap-nya Pak ya. Iya. Sumber daya manusia kita, bagaimana proses nanti bagaimana pula sertifikasinya dan sebagainya itu tentu saja membutuhkan effort yang tidak sedikit. Dengan dikaitkan dengan amanat dari Undang-Undang Industri Pertahanan yang tadi disampaikan Pak Iris, itu kira-kira bagaimana Pak cara kita ya mempersiapkan sumber daya manusia, kemudian barangkali secara bertahap juga memanfaatkan offset ataupun imbal dagang dan kandungan lokal tadi untuk juga mulai memproduksi sebagian ya, dari spare part dan menjadikan kita nanti ujung-ujungnya sebagai bagian dari supply chain ya spare part untuk pesawat Hercules ataupun pesawat-pesawat yang lain. Ini dikaitkan juga dengan bagaimana juga izin ataupun sertifikasi ataupun penerimaan dari Lockheed Martin selaku original equipment manufacturer dari pesawat Hercules C-130. Tadi untuk menjawab sumber daya manusia, Pak. TNI Angkatan Udara sudah mengoperasionalkan sejak tahun 60-an. Jadi sudah banyak personel-personel TNI Angkatan Udara yang menguasai. Sehingga diperlukan kerjasama GMF dan Angkatan Udara untuk bisa meningkatkan kemampuan dan juga mentransfer pengetahuan orang-orang yang mempunyai pengetahuan tinggi di Hercules. Saya kira ini harus dikerjakan.
kerjasama antara TNI Angkatan Udara dan GMF. Kemudian berikutnya baru GMF bisa merekrut, mempersiapkan sumber daya manusianya untuk kelangsungan dari bisnisnya. Kemudian yang kedua, sertifikasi, saya kira ini perlu diupayakan oleh GMF, karena kalau kita mau membuka pasar di negara-negara lain, maka persyaratannya harus mempunyai sertifikasi. Dan sertifikasi ini harus diberikan oleh pembuat pesawat, yaitu Lockheed Martin. Nah, saya dengar tahun 2028 itu GMF mempunyai sasaran menjadi AMO, yang tentunya juga mengharapkan pemberian sertifikasi dari Lockheed Martin, sehingga apapun yang dikerjakan oleh GMF sudah standar dari pabrik pembuatnya. Ini kalau dari diskusi ini kelihatannya ini perlu didorong lagi nih ya. Iya. Apakah tidak ada challenge yang lain ini Pak Alvin nih yang harus kita pertimbangkan? Jadi lama-lama jadi pangkalan militer, kemudian pandangan dari negara yang barangkali menganggapan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari blok misalnya sebagainya seperti itu. Ini kan perlu juga diantisipasi. Ya, saya memisahkan dua aspek, Pak. Satu, Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat. Yang kedua adalah kerjasama dengan militer Amerika Serikat. Ini harus dipisahkan dulu, karena untuk menjadi pusat perawatan pesawat tidak wajib ada kerjasama. Kalau ada kerjasama dianggap saja itu bonus, tapi dengan peraturan-peraturan yang sama-sama ketat, sehingga di kemudian hari nanti tidak melebar kemana-mana dan konsisten. Karena pemerintahan kita ini kan setiap 5 tahun bisa ganti. Nah, pemerintahan berikutnya bagaimana? Ini juga perlu dipertimbangkan, dan juga tidak boleh juga mengabaikan perkembangan geopolitik di Asia Tenggara ini. Kita ini bagian dari ASEAN. Nanti tetangga-tetangga kita bagaimana, ini kan perlu menjadi pertimbangan kita juga. Kalau itu bisa memperkuat, why not? Tapi kalau itu berpotensi mengganggu, ini juga perlu kita pertimbangkan. Bahwa Kertajati dipertimbangkan untuk pusat perawatan pesawat, untuk saat ini ya saya melihatnya ya ini alternatif yang paling memungkinkan, karena untuk penerbangan komersial reguler udah jelas tidak menarik. Bahkan untuk charter pun saya juga pernah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan, pesawat-pesawat charter daripada ditempatkan di Halim, ditempatkan di Kertajati. Tapi kelihatannya juga kosnya tinggi, karena untuk mob-demobnya, kemudian juga personilnya ini juga tidak mudah. Ketika Bandara Halim Perdana Kusuma itu sempat ditutup untuk revitalisasi 6 bulan, kegiatan kargo itu juga sempat dipindah ke Kertajati. Tapi rupa-rupanya secara ekonomi juga tidak visible di sana. Jadi begitu Halim dibuka, balik lagi ke Halim, tidak lanjut di Kertajati. Ya, kalau reguler nggak bisa, charter nggak bisa, kargo nggak bisa, yang masih ada harapan ya untuk MRO ini. Dan semoga ini bisa menjadi solusi yang baik, Bandara Kertajati tetap bisa hidup, secara komersial bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan lupa itu banyak duit negara, duit daerah di sana. Ini pertanggungjawabannya bagaimana kalau sampai ini tidak jalan gitu. Baik, jadi Bandara Kertajati sebagai pusat MRO Indonesia ya, untuk pesawat ya, termasuk diantaranya MRO untuk pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules. Kira-kira seperti itu Pak ya. Tapi juga merupakan bagian dari upaya kita mendorong perkembangan ataupun ekosistem industri pertahanan ya Pak ya. Karena industri pertahanan kita ternyata kalau dikaitkan dengan geografinya Kertajati ini justru memang terdorong ikut mendukung.
Saya kira waktu juga yang harus mengakhiri acara kita. Sebelum kita akhiri, mungkin kita mohon closing statement ya dari Pak Iris dulu. Silakan Pak Iris. Ya. Bagaimana closing Terima kasih Pak statement? Marzan. Tadi sudah disampaikan Pak Alvin bahwa Bandara Kertajati tidak visible kalau digunakan, dikembangkan untuk penerbangan sipil. Kemudian juga untuk charter juga tidak. Satu-satunya adalah untuk MRO. Sehingga kami dari Forkominhan menyarankan industri-industri pertahanan yang berkaitan dengan penerbangan bisa dikembangkan di sana, karena di sana lahannya masih cukup luas. Saya pernah dengar itu kurang lebih 300 hektar mau dijadikan Aero City, sehingga bisa dikembangkan apakah membuat pabrik pesawat atau juga PTDI yang tempatnya di Bandung sudah sangat terbatas, sebagian bisa dipindah ke Kertajati. Kemudian untuk bisa mensupport antara PTDI di Bandung sama Kertajati, mungkin bisa dibikin alat transportasi, apakah itu kereta atau mungkin memanfaatkan jalan tol, sehingga supporting yang ada di Kertajati untuk industri penerbangan ini bisa berkembang. Jadi saran kami bisa dikembangkan untuk industri-industri yang lainnya, khususnya mengenai penerbangan. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Iris. Selanjutnya Pak Evin, barangkali closing statement. Baik, apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah, saya juga berharap Kertajati ini jangan sampai menjadi investasi yang gagal. Jadi saya mendukung harus ada upaya penyelamatan Kertajati. Mungkin sebagai pusat perawatan pesawat ini salah satu yang saya kira untuk saat ini yang paling visible. Masalah kerjasama dengan AS ini membutuhkan kajian yang lebih lanjut, tidak hanya dari pemerintah, tapi dari DPR dan juga dari pakar-pakar pertahanan seperti Bapak-Bapak juga dapat memberikan masukan-masukan, pakar hubungan internasional juga untuk memastikan bahwa Indonesia dapat manfaatnya dengan meminimalkan konsekuensi-konsekuensi yang memberatkan. Itu. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari saudara sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam industri pertahanan.